Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kusman Subarja. Kali ini saya akan bercerita laporan permasalahan siswa untuk permasalahan terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Nah, ini mungkin masalah klasik ya, yang mungkin saja secara umum terjadi di semua sekolah, semua jenjang, bisa jadi seperti itu. Karena ini masalah yang cukup banyak saya rasa terjadi di sekolah-sekolah lain, sehingga tidak ada salahnya saya berbagi tentang bagaimana mungkin kalau boleh dibilang best practice atau cerita sajalah bagaimana saya menangani permasalahan yang seperti ini. Oke, kita langsung saja. Nah, permasalahannya, jadi yang terlambatnya agak banyak, sebetulnya cukup banyak. Ya, cukup banyak di sini bisa saya katakan lebih dari 5 orang. Siswa terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Nah, ini alasan-alasan yang sering munculnya sebagai berikut ya. Yang pertama, Bapak antri di kantin, kantinnya penuh, orangnya banyak, jadi saya nggak kebagian antrian yang pendek. Jadi saya ngantrinya lama, pas mau makan udah agak lama gitu. Jadi karena lama ya makan dulu di sana, jadi ke kelasnya terlambat. Jadi makannya juga saya nggak bisa cepat-cepat Pak, nanti kalau cepat-cepat keselak, kesedak, batuk, waduh ongkek nanti. Ya akhirnya lama makannya. Kemudian tadi ke kamar mandi dulu Pak, di kamar mandi antri, di kamar mandi nggak ada ininya, di kamar mandi itu dulu makan, masa makan dulu di kamar mandi ya, di kamar mandi, buang air dulu lama, kamar mandinya jauh, nggak kebagian yang dekat, dan wah banyak alasan yang lain. Kemudian ada yang bilang ngantar temannya dulu ke kamar mandi, ngantar temannya dulu ke kantin, mesenin ke ini, disuruh dulu si ini, kemana dulu gitu. Bahkan ada yang pulang dulu ke rumah karena ada yang ketinggalan, ngambil ini, ngambil itu gitu. Dan ada juga beberapa yang, agenda ekskul gitu ya, karena harus ngumpul dulu pas istirahat, briefing apa dan sebagainya. Cuma yang ekskul agak jarang, yang paling jarang itu yang sebelum-sebelumnya alasannya. Nah, saya perhatikan ini masalahnya berulang gitu permasalahannya ini, sedangkan kalau saat ini kan tidak mungkin memberikan hukuman secara fisik ke siswa karena nanti takut dikiranya masuknya kategori bullying. Kemudian, kalau siswanya disentak, dimarahin juga memang bukan anak-anak lagi yang harus disentak, dimarahin. Dia sudah SMK, dia sudah dewasa. Dan juga ditampar, dipukul ya nggak mungkin juga karena memang sudah bukan zamannya lagi, sudah bukan seperti itu lagi gitu. Bahkan, ini harus ada solusi gitu, harus ada solusinya harus seperti apa. Nah, sehingga saya coba mencari, ini masalahnya apa sih sebetulnya, masalah akarnya itu dari mana. Nah, setelah saya perhatikan, ternyata masalahnya itu yang pertama istirahat itu dibagi 2, ada yang 30 menit, ada yang 60 menit. Dan 30 menit itu jeda setelah 4 jam pelajaran pertama. Itu ada 30 menit kurang lebih untuk, break, coffee break mungkinnya kalau di industri atau di luar sana istilahnya coffee break, yang harusnya 15 menit sebetulnya, cuma diberikannya 30 menit. Kemudian ada yang 60 menit. Nah, ini jeda antara, isoma dan istirahat siang. Nah, yang banyak, keteteran itu, kesiangan itu anak di yang 30 menit, yang 60 menit juga bukan tidak ada, cuman tidak tidak sebanyak yang 60, yang 30 menit, gitu. Kemudian pas saya coba perhatikan di kantin, saya coba tanya-tanya beberapa anak juga secara random gitu ya, ini di antara mereka ya selancar aja gitu, tidak diatur waktu, tidak diperkirakan waktu saya nih, ini saya udah waktu udah tinggal 5 menit nih, saya masih antri jauh, nggak akan kebagian nih. Cabut aja ke kelas gitu. Mereka tidak memikirkan ke sana, tapi ya udah antri-antri ajalah gimana nanti ke kelasnya. Kemudian, jadi dia tidak konsisten dengan jadwal. Karena tidak konsisten ya masuknya nanti ajalah gampang itu tinggal masuk aja. Toh sama gurunya juga nggak diapa-apain, nggak dipukul, nggak dihukum, nggak diapa. Cuma diomongin doang paling juga gitu. Nah itu juga menjadi problem sebetulnya. Jadi ketika diberi hukuman jadi salah, ketika tidak diberikan hukuman jadi masih makin salah. Ini juga mungkin Bapak Ibu juga mengalami ya dilema seperti ini, harus bagaimana nih? Ketika kita hukum, kita sanksi mereka, kita malah jadi apa ya, dipermasalahkan gitu. Karena kekerasan lah, bullying lah dan lain-lainnya. Tapi ketika dibiarkan mereka jadi semakin seenaknya. Tentu harus ada solusi ini. Kemudian yang lainnya juga kebetulan posisi tempat saya mengajar itu kelasnya rada agak jauh.
dari kantinnya, sehingga harus, dipantau lebih efektif gitu ya. Ya karena agak jauh itu masalahnya, waktu dari kelas jalan ke kantinnya pun kan lumayan memakan waktu sebetulnya. Jadi dengan jeda istirahat 10 menit mungkin, kalau anaknya jalannya santai dari kelas ke kantin, bisa 10 menit sebetulnya, bolak-balik sudah 20 menit gitu. Atau paling cepat lah 5 menit, bolak-balik sudah 10 menit. Jadi mereka waktunya tinggal 20 menit sebetulnya, sudah kurang efektif untuk, ke kantin sebetulnya. Tapi mereka tidak memikirkan ke sana, yang penting ke kantin, jajan, makan, selesai gitu. Udah kenyang balik lagi ke kelas, padahal waktu ada istirahat yang jeda kedua sebetulnya, gitu. Nah ini alternatif solusi, yang bisa disampaikan, yang saya coba itu pertama membangun kesepakatan kelas. Nah ini kesepakatan kelasnya dibangun. Kemudian setelah membangun kesepakatan kelasnya harus bagaimana disepakati dari, guru dan siswa. Kemudian saya juga mencoba menyarankan ke siswanya untuk bawa bekal makanan dari rumah dan dimakan bersama. Nah, kemudian yang terakhir adalah contoh dari guru, dari saya juga sebetulnya. Ya harus hadir sebelum waktu istirahat habis gitu di kelas, supaya menunjukkan integritas kita sebagai guru, konsistensi kita sebagai guru, disiplin terhadap waktu. Nah, ini hasil pemecahan masalahnya. Nah, ini dibuat kesepakatan kelas. Nah, ini kesepakatan kelasnya itu yang bagaimana ya, saya menawarkan nih, kita buat kesepakatan nih, waktu istirahat katanya kan cuma sekian menit. Kemudian Anda sering terlambat. Dan itu cukup mengganggu ya teman-temannya yang memang sudah lebih dulu masuk kelas. Dan tentu itu merugikan orang gitu. Nah, itu yang harus disadarkan ke anak-anak kita. Lalu solusinya bagaimana nih? Ya buat kesepakatan. Kesepakatannya bagaimana? Coba kita minta masukan dari anak. Ketika ada yang terlambat, mau apa? Mau diapakan? Mau diapain? Dan ternyata setelah dari sekian banyak masukan dari anak, untuk setiap yang terlambat, maka pulangnya harus lebih lambat. Itu konsekuensi yang disampaikan oleh anak. Saya malah nggak kepikiran ke sana, tapi anak menyampaikan itu, pulangnya lebih lambat. Terus saya coba tanya lagi, "Terus lambatnya mau ngapain?" Dan ternyata dari mereka ada yang menyarankan, "Udah Pak, suruh beres-beres kelas aja, merapikan kelas, dikepel sampai bersih," gitu. Ya oke juga dan semua sepakat. Semua siswa menyepakati dan guru juga menyepakati. Jadi, sekiranya masih ada yang terlambat, maka yang terlambat itu menggantikan petugas piket di hari itu. Nah, maka dari situ tuh petugas tiketnya berdoa, berdoa banyak yang terlambat biar dia nggak piket hari itu, gitu. Biar dia digantikan oleh temannya yang terlambat. Memang untuk, 1, 2 pertemuan masih ada ya, masih masih ada yang terlambat dan cukup efektif juga mereka jadi pulangnya telat membereskan dulu ruangan, merapikan dan lain-lain. Dan makin ke sininya karena mereka juga malas pulang lebih telat, harus bereskan dulu ruangan juga, akhirnya ya mereka mau tidak mau mengatur waktu, menyesuaikan, supaya tidak kesiangan dan sebisa mungkin kesiangan. Nah ini bekal makanan mereka juga, karena disuruh bawa bekal makanan, awalnya makannya terpisah-pisah sebetulnya di bangku masing-masing, cuma saya kondisikan makannya berkumpul ya di koridor gitu, di koridor kelas, tapi tidak menutup jalan juga, membuat lingkaran opal panjang gitu, disuruh makan bersama ya istilah bahasa Sundanya botram lah gitu. Makan di situ, kemudian yang nggak kebagian makan, nggak bawa bekal, nggak punya bekal, itu ada juga yang dibagi oleh temannya sehingga bisa makan bersama di sana. Dan waktu istirahat juga mereka, agak berkurang memang ke kantinnya, tapi masih ada saja yang ke kantin meskipun tidak banyak. Tapi lebih banyak yang ikut makan botram di situ. Jadi ikatan emosi kebersamaannya juga makin bagus, makin kuat di situ. Dan karena makannya depan kelas ya, ya mereka tidak jauh-jauh dari kelas juga, tapi mereka tidak ke kantinnya, jadi terhindar dari kesiangan itu. Nah, guru hadir di kelas sebelum waktu istirahat berakhir ya, paling tidak 5 menit lah sebelum istirahat itu saya udah standby di kelas, di lab ya, di bengkel sudah ada. Jadi ketika anak ada yang pun, itu diinfokan, "Oh ini gurunya udah ada di kelas nih." Maka mereka ramai-ramai segera masuk begitu bel berbunyi. Jadi sebetulnya dari 3 itu juga sudah cukup apa ya, cukup efektif untuk sampai saat ini mengeliminir masalah, kesiangan di kelas, ya di situ. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk, masalah pemecahan siswa dan ini juga bukan berarti sesuatu yang
terbaik bagi Bapak Ibu sekalian, tapi untuk saya ini adalah sebuah solusi yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini dan juga coba saya sampaikan secara sederhana, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan mudah-mudahan bisa menginspirasi dan saya tutup dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.